Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rifki Dania, NIM 72114199156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 2, yaitu mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu mengenai perusahaan dan lingkungan. Bentuk fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubahnya menjadi produk atau jasa, kemudian mengembalikan sumber daya yang telah diubah ke lingkungannya. Model sistem umum perusahaan ada 4, yaitu yang pertama, aliran sumber daya fisik yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua, aliran sumber daya konseptual yang meliputi data, informasi, dan data dalam bentuk keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan yang meliputi standar kinerja, manajemen perusahaan, dan pemrosesan informasi. Yang terakhir, lingkaran umpan balik yang meliputi sumber-sumber daya virtual. Perusahaan di dalam lingkungannya, yaitu terdiri atas pemasok, pelanggan, serikat kerja, komunitas keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, bahkan komunitas global. Nah, semua hal ini berkaitan dengan perusahaan. Aliran sumber daya lingkungan, yaitu ada informasi dari pelanggan, bahan baku dari pemasok, uang dari pemegang saham, mesin dari pemasok, dan juga pegawai dari pesaing. Yang kedua yaitu mengenai manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Sedangkan manajemen rantai pasokan adalah proses di mana aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan aliran tersebut terjadi dengan cara tepat, waktu, dan efisien. Sistem elektronik. Sumber daya melalui rantai pasokan akan dapat dilacak dengan secara elektronis, langkah demi langkah. Untuk manajemen rantai pasok dan ERP, ini merupakan dari vendor yang sama di dalam rantai pasokan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Yang ketiga yaitu mengenai keunggulan kompetitif. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya konseptual dan fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan unggul di atas para pesaingnya. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada perusahaan informasi untuk mendapatkan tingkat lebih baik di pasaran. Profesor Harvard, Michael E. Porter, menyatakan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan yang pertama, produk dan jasa dengan harga murah, yang kedua, produk dan jasa yang berkualitas, dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Rantai nilai Porter. Porter yakni bahwa perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan rantai nilai. Sedangkan margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dengan harga jual di pasar atau yang sering disebut dengan laba bruto. Untuk meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai, sehingga keduanya sangat berkaitan. Untuk aktivitas nilai atau value activities ada dua macam, yaitu yang pertama aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Berikut adalah tabel aktivitas nilai, kurang lebihnya seperti itu. Perluasan rantai nilai. Rantai nilai dapat diperluas dengan mengaitkan dengan partisipasi pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan, yang disebut sebagai IOS atau Inter-Organizational System. Perusahaan akan mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota
jalur distribusinya, sehingga akan tercipta sistem nilai atau value system. Nah, rantai nilai ini ada 3, yaitu yang pertama nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, dan yang terakhir rantai nilai pelanggan. Dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3, yaitu keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan atau rencana yang digunakan untuk mencapai keunggulan. Selanjutnya ada keunggulan taktis atau metode untuk mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Kemudian keunggulan operasional atau keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Yang keempat, mengenai tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan akan informasi dan koordinasi berbasis komunikasi pada MNC adalah sangat vital akibat aktivitas usahanya yang bervariasi dan lintas geografis. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Yang kelima, tantangan dalam mengembangkan sumber informasi. Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi beberapa negara. Nah, tantangannya antara lain ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, masalah-masalah teknologi yang kurang memadai atau kalah saing, selanjutnya rintangan budaya dan komunikasi, dan yang terakhir kendala-kendala politis. Yang keenam, manajemen pengetahuan. Apa sih manajemen pengetahuan? Yaitu semua aktivitas pengolahan informasi demi mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas komputer hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Nah, informasi dimensi itu harus memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama relevansi, tepat waktu, akurasi, dan yang terakhir yaitu kelengkapan. Nah, 4 komponen ini sangat berkaitan untuk informasi dimensi. Yang ketujuh yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, dalam rencana strategi sumber daya informasi ini terdapat tujuan sistem pemrosesan transaksi, tujuan sistem informasi manajemen, tujuan DSS, tujuan kantor virtual yang masing-masing memiliki sumber daya informasi yang dibutuhkan. Nah, tabel tersebut merupakan kerangka dasar bagi rencana strategi sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Strategi bisnis ini berpengaruh pada sumber daya informasi, sedangkan pengaruh pada strategis bisnis ini dipengaruhi oleh sumber daya informasi dan strategis. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu ada CIO atau CTO, yaitu manajemen tingkat tertinggi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam pemecahan masalah dalam perusahaan. Bagian rencana strategi sumber daya informasi ini berisi pernyataan misi teknologi informasi, sasaran teknologi informasi, lingkup layanan teknologi informasi, dan yang terakhir, rencana kerja teknologi informasi. Untuk perencanaan strategis bagi perusahaan ini dilakukan oleh komite eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden bidang perusahaan. Kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi ini memiliki 2, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicangkup oleh rencana. Dan yang kedua yaitu sumber daya informasi yang membutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut.
Rencana strategis untuk area bisnis. Nah, untuk alirannya kurang lebih seperti tabel tersebut, yaitu perencanaan sistem strategis untuk sumber daya informasi berkaitan dengan sumber daya pemasaran, berkaitan dengan sumber daya produksi, berkaitan dengan sumber daya manusia, dan juga berkaitan dengan sumber daya keuangan. Nah, kelima hal ini saling berkaitan satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.